Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Gimana ini kayaknya suara saya terdengar apa tidak ini? Kok tidak ada apa, dengungnya? Ada ya? Jelas ya? Mahasiswa ya? Jelas. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi ada teman-teman yang ngirim tugas, tapi kayaknya kita akan bahas ya. Kayaknya minta dibahas ini. Coba dilihat ini. Ada teman-teman yang ngirim tugas, Ukasyah kalau nggak salah sama beberapa teman yang lain. Ya, coba saya lihat di sini ada di sini. Siapa ini? Ini. Ini sudah punya, saya tak matikan aja ya, biar kameranya tidak mengganggu di notifnya. Sudah tampak di HP antum atau di laptop? Ini punya siapa ini? Ukasha ya. Sudah nampak? Sudah. Oke. Ukasha sudah datang? Ukashanya sudah datang? Belum datang? Nah, saya nggak bisa lihat ini. Aduh, buka ini. Coba tak ceknya gimana cara ngeceknya ini? Saya lihat di sini aja. Haris Ridwan Wajidi. Oh belum, ada masih Ansori, Khairul Anam, Haris Hizbullah Ridwan. Oh ada Ansori aja, coba. Siapa Khairul Anam tadi mungkin kalau nggak salah. Ngirim ya. Coba ya. Khairul Anam. Mana tadi punya Khairul Anam? Ini. Khairul Anam mana? Ada. Khairul Anam ada tadi ya. Halo? Khairul Anam. Nah. Antum sudah ngirimkan judulnya ini ya. Judulnya ini apa? Judulnya ini. Ya, judulnya ini ya. Ya, ini kuesioner sudah buat belum? Kuesionernya? Belum, Ustaz. Loh, belum. Antum ngambil berapa SKS? Anak-anak semester yang kelas ini, kelas-kelas ini apakah banyak-banyak sibuk ngambil banyak gitu ya? Antum berapa SKS semester ini? 24, Ustaz. Masya Allah, apa deh. Banyak ya. Terus antum ya apa cara nih mau mengatur waktu kalau ada tugas gitu? Ini tinggal berapa minggu lagi, sudah pekan lagi. Belum nanti dikirim ke respondennya gitu. Ya, ini nih antum semester apa? 4. Semester 4, Ustaz. Iya, kok akeh juga nggak kerasan tadi stay, ndang lulus ngono maksudnya ya? Iya. Enggak, Ustaz. Ndang lulus. Kenapa? Disarankan penuh sama pembimbing, Ustaz. Oh ya wis, kalau udah disarankan nggak apa-apa. Emang sesuai dengan ini IP yang kemarin, ya kan IPK, ya udah nggak apa-apa. Oke, ini di sini tugasnya ya, yaitu di sini judulnya pengaruh pembelajaran online terhadap penguasaan mufradat studi pada kitab Al-Qiraah Silsilah Taklim Al-Lughah Al-Arabiyah Mustafa Tsani. Sebentar, ini berarti variabel bebasnya apa? Pembelajaran online. Variabel terikatnya penguasaan mufradat. Ya, sudah berarti antum harus membuat berapa kuesioner? Akhi Khairul Anam. 1, Ustaz. Satu yang mana? 6, Ustaz. Satu yang mana? Kebetulan kemarin itu saya membuat contoh, memberikan contoh satu itu karena memang fokus saya adalah kita belajar membuat butir-butir pertanyaan gitu ya. Tapi pada kenyataannya tidak mesti satu ya, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Tergantung dari kebutuhan. Contoh-contoh kemarin yang Anda buat itu karena kita menyingkat waktu, yang satunya sebagai variabel bebas yang kita buatkan kuesionernya. Kemudian variabel terikatnya
kita permisalkan nilai mahasiswa ya, IPK mereka, IPK antum semester kemarin atau dipermisalkan tidak apa-apa. Itu supaya kita menyingkat waktu. Karena nanti kita akan menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat akan dikorelasikan. Sehingga kalau kita sudah punya pengalaman di pembuatan kuesioner di variabel bebas, saya pikir nanti antum ketika membuat untuk 2 variabel, 3 variabel, tidak masalah. Jadi tidak satu sebenarnya. Banyak tergantung dari kebutuhan. Nah, seperti antum ini kebutuhannya tidak satu. Ya, karena apa? Ini yang di variabel bebas kita butuh kuesioner. Tentang apa? Tentang bagaimana pembelajaran online ya. Tentang bagaimana pembelajaran online pada siswa itu. Jadi antum membuat kuesionernya dulu. Ya. Ini kalau pembelajaran online-nya berarti nanti di sini antum melihat ini apa kayak bukan minatnya ya, bukan minat pembelajaran online tapi misalkan jam berapa ya, berapa lamanya ya, kemudian kendala-kendalanya gitu. Jadi masing-masing subjek ya, masing-masing responden itu nanti akan mengisi ya, mengisi kuesioner yang antum buat. Dan mereka nanti akan memiliki berbeda ya, berbagai-bagai pendapat sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Jadi antum membuat ini ya, kuesioner tentang pembelajaran online. Bukan minat ya. Kalau minat tuh misalkan ketika saya mempersiapkan diri ketika pembelajaran belum berlangsung gitu ya. Saya memperhatikan ketika dosennya menjelaskan itu minat. Jadi kalau pembelajaran online ini kaitannya dengan ininya kegiatannya. Kegiatannya contohnya apa? Pagi kah, siang kah, sore kah, berapa lamanya ya. Waktu yang efektif itu kapan? Kemudian kendalanya jaringan misalkan ya. Ya. Kemudian kesiapan dari mahasiswanya ya, kesehatannya bagaimana dengan belajar online itu, apakah dia semakin sehat ya, apakah tambah lelah. Nah, itu ya, itu nanti kaitan dengan pembelajaran online. Dan macam-macam ya buat ini kuesionernya. Paling tidak 10 pertanyaan ya untuk belajar. Kemudian kita hubungkan dengan variabel terikatnya, yaitu penguasaan mufradat. Nah, ini untuk membuat soal. Buat soal yang berkaitan dengan ini kitab ya, kitab silsilah Ta'limul Lughatil Arabiyyah Mustawa Tsani ya. Itu dibuatkan soal, 10 soal itu ya, nanti bisa ABCD ya, bisa uraian. Tapi kalau yang paling gampang enak buat ABCD. Jadi kalau salah langsung diberi skor 0, kalau benar diberi skor 1 gitu. Buat 10 pertanyaan. Itu juga nanti sekaligus diberikan. Ya, jadi ketika untuk membuat responden, memberikannya kepada responden, dua-duanya diberikan. Sehingga nanti masing-masing responden memiliki data, ya, variabel bebasnya dan variabel terikat tentang bagaimana kondisi mereka, kondisi pembelajaran online yang mereka rasakan, dan penguasaan hasilnya, ya, hasil belajar mereka secara online terhadap ini, ya, kitab silsilah Lughatul Arabiyyah itu. Itu ya, siapa? Makrom, paham enggak? Makrom? Nah, Ustaz. Ya, paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang masih belum paham yang ini, Ustaz, tentang kuesioner pembelajaran online ya, Ustaz. Ini antum, kita ini bukan yang pertama. Maksud anak gini, cari di internet. Kondisi pembelajaran online ya, bukan motivasi loh ya. Kalau yang kemarin saya berikan ke mahasiswa itu adalah motivasi. Ya. Tapi kalau ini kan macam-macam, bisa kemandirian ya, bisa ini di sini berkaitan dengan kondisi pembelajaran online, kondisi jaringannya, ya. Kemudian bagaimana suara dari dosennya itu, apakah bisa didengar dengan baik, ya. Kemudian media yang beliau gunakan, ya, pada proses pembelajaran. Nah, itu lain bukan motivasi. Ini nih kaitkan dengan pernak-pernik atau serba-serbi atau hiruk pikuknya ya, atau kaitkan dengan pembelajaran online. Gitu. Itu ya, akhi Khairul. Ya, cari ya, gitu ya. Nggak bisa. Antum kalau membuat maker dewe kesuwen ya, cari di internet. Insya Allah ada. Ada insya Allah. Jadi nanti disesuaikan bahasanya, yang mana nggak cocok dengan kita dieliminasi, diganti gitu ya.
Ganti ya gitu ya. Nah, Ustaz. Oke. Terus kemudian untuk validasi gimana? Sudah saya berikan contoh beberapa kali ya, beberapa kali pertemuan. Gimana validasi? Kira-kira gimana? Gimana? Setelah diberikan ke responden, kemudian diapakan? Ditabelkan. Ya, Tabel Ustaz, betul. tabel Excel, tabel Excel. Kemudian divalidasi. Nah, setelah validasi, mana-mana yang tidak valid dihilangkan, dieliminasi. Ya. Mana-mana yang valid, ya itu data yang kita gunakan. Yang nanti kita korelasikan. Ya ini bagus. Ini kalau misalkan skripsi, ini misalkan antum skripsi semester ini sekarang, insya Allah diterima. Ya karena ini lagi ngetren ya, yaitu berkaitan dengan kondisi kemarin, kondisi pandemi kemarin. Ya, semua sibuk dengan teknik-teknik mengajarkan karena harus tetap proses belajar mengajar tidak bisa berhenti ya dalam kondisi apapun. Akhirnya muncul macam-macam cara ya dengan online ini ya, dengan online akhirnya banyak aplikasi yang menawarkan ya. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai reda karena sudah mau masuk lagi ya, mau offline lagi. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Sampai ini Akhi Hairul ya. Ya silakan dilanjutkan. Silakan cari di internet. Kemudian kalau sudah silakan dikirim ke Ana. Apa ininya hasil kuesionernya. Nanti Anda lihat apa sudah cocok atau belum. Ya, ini kalau sudah lanjutkan lagi. Ya, ini saya mau beralih ke ini. Siapa ini? Ahmad Miftah. Ahmad Miftah ini. Nah, sebentar. Ini Ahmad Miftah sudah ada belum? Ahmad Miftah sudah ada belum? Ahmad Miftah. Belum ada ya. Ukasa aja gitu. Ada Ukasa datang ya. Ukasa. Ini Ukasa ya. Iya, Ustaz. Ini pengaruh penghargaan dan hukuman terhadap peningkatan kedisiplinan siswa. Ini sangat benar sekali ya. Pada dunia pembelajaran ini judulnya sangat benar sekali. Pengaruh penghargaan dan hukuman terhadap peningkatan kedisiplinan siswa. Nah, sekarang antum membuat kuesionernya tentang apa? Tentang ini, Ustaz. Pernyataan orang yang setuju dengan penghargaan dan hukuman sama statement yang sebentar. Ini berapa kuesioner? 10 yang dari pernyataan penghargaan dan hukuman, 10 juga yang ini, Ustaz, sebaliknya. 10-nya sebaliknya apa? 10-nya di mana? Penghargaan 10, hukuman 10. Tak lihat ya. Penghargaan dan hukuman ini ya. Kemudian kalau seperti ini berarti antum bukan menghubungkan, ini namanya membandingkan. Satunya pengaruh adanya penghargaan, satunya tanpa penghargaan. Nah, kalau kuesioner seperti ini yang antum dapatkan adalah membandingkan. Padahal judulnya udah bagus ini. Sudah bagus. Judulnya pengaruh penghargaan dan hukuman terhadap peningkatan kedisiplinan. Ini berarti harusnya ada dua ini. Ya, ini harusnya gini ini bagus. Yang pertama kuesionernya tentang ini, penghargaan dan hukuman. Ya, pertama. Jadi kuesionernya penghargaan dan hukuman. Boleh disendirikan, penghargaan sendiri, hukuman sendiri, berarti ada kuesioner. Kemudian tambahkan lagi kuesioner berikutnya yaitu tentang kedisiplinan siswa. Cari banyak di internet. Ya, kuesioner tentang kedisiplinan. Saya datang tepat waktu, saya tidak pernah terlambat ya. Saya mempersiapkan diri ketika mau menghadapi perkuliahan ya. Kemudian misalkan mencatat, saya selalu mencatat yang disampaikan oleh disiplin ya, kaitkan dengan kedisiplinan. Jadi hal tersebut berkaitan dengan penghargaan dan hukuman. Kenapa kok dia begitu disiplin? Karena dihargai oleh dosennya ya. Kedatangannya dihargai. Kemudian ketika dia menjawab pertanyaan dengan benar dihargai, ketika dia mengerjakan tugas dengan tepat waktu dihargai. Itu kaitannya dengan itu. Akhirnya dia semakin disiplin, saya disiplin mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, karena apa? Ada penghargaan. Nah, itu berarti berkaitan. Nah, cuman di sini kalau antum kesulitan ya, karena kita di sini sedang belajar, ini dihilangkan aja. Ya, dihilangkan aja salah satu. Boleh satu aja penghargaan, boleh hukuman. Walaupun antum tidak kesulitan,
Ini jadikan satu nggak apa, jadikan satu kuesioner. Coba nanti tak lihat di butir-butirnya ya. Jadi ini satu kuesioner, yang ini ya, yang tak kasih ini ya, kasih tak miring ya. Ini kuesioner yang satu, kemudian ini yang lagi adalah kedisiplinan ini juga kuesioner berikutnya. Jadi ada dua. Nah, cari di internet banyak, di internet insya Allah banyak. Kedisiplinan siswa banyak. Ya, sekarang saya lihat dulu, ini dulu. Penghargaan dan hukuman. Dengan adanya penghargaan siswa akan disiplin. Pertanyaan bukan begini, pertanyaannya. Pertanyaan bukan begini. Bentuknya pernyataan saat ya. Karena kaitan dengan penghargaan tadi itu gini. Kayak tadi itu. Saya apa ya? Penghargaan. Saya senang ketika karya saya dihargai. Gitu misalkan. Sebentar. Oh iya, Seth. Itu khawatir nanti kejebak ke motivasi itu ya. Perbandingan. Kalau antum ini dua kuesioner ini antum paksakan, berarti ini perbandingan. Tapi nanti judulnya nggak gitu, judulnya nggak pas. Padahal judulnya ini sudah bagus. Judulnya bagus ini judulnya. Sebentar. Saya mau memperbaiki ininya, kuesionernya. Sebentar, dengan adanya penghargaan saya akses akan disiplin. Enggak begini, ini bukan begini. Dengan adanya hukuman siswa akan. Sebentar, antum ini membuat sendiri atau dari internet? Buat sendiri. Kayaknya buat sendiri, betul. Kalau saya merasakan ini kayaknya buat sendiri antum ini. Susah kalau buat sendiri berat karena kita di sini sedang menggali pendapat mereka, responden. Sedang menggali pendapat responden, menggali ungkapan perasaan mereka, menggali bagaimana pandangan mereka berkaitan dengan penghargaan. Nah, karena menggali maka ada ungkapan seperti ini akhirnya setuju, sangat setuju, ragu-ragu, akan ada ungkapan seperti ini. Gitu kan? Jadi kan dengan pernyataan yang kita buat apa yang dia pilih? Oh, saya sangat setuju. Gitu ya pernyataan yang kita baca. Mungkin saya kok tidak setuju. Nah, seperti itu. Jadi kita menggali sehingga nanti menjadi nilai, ada skor. Jadi akhirnya di sini harusnya pernyataan ya. Ini pernyataan tapi kurang masuk ke dalam permasalahan. Baik, Seth. Tapi insya Allah cari di internet ya, ya, kaitkan dengan ini ya. Antum judulnya ini antum ditaruh di internet sudah muncul, insya Allah banyak ini, nggak apa-apa ya. Nanti habis itu selesai buat kuesionernya kirim ke saya lagi, kirim ke Anda lagi, gitu ya. Ini kalau nanti skripsi ini bagus ini bagus ini. Walaupun mungkin ya di tempat lain ada ya judulnya sama, tidak masalah karena di setiap kita membuat skripsi kita mesti mencantumkan judul yang sama yang pernah dibuat, selalu seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak masalah karena apa? Antum yang membuat tahunnya beda, ya kan? Tempatnya beda, kemudian respondennya beda, gitu kan? Sekarang antara kota dan desa sudah beda. Ya, anak kota dengan anak desa, mungkin anak desa dia lebih banyak patuh kepada orang tua ya. Kalau anak kota temannya banyak, pergaulannya luas, jadi akhirnya nilai-nilai disiplin jadi tidak begitu mereka perhatikan, mungkin ya barangkali ya. Nah, jadi beda kondisi kota ke desa ya, beda ya. Kemudian dari siswa yang berlatar belakang dari orang tua yang berpendidikan dengan dari orang tua yang mungkin kurang berpendidikan juga beda. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya skripsi itu walaupun judulnya sama boleh. Karena apa? Nanti bisa jadi mendapatkan responden beda bisa menghasilkan rumusan yang baru. Nah, tapi biasanya disebutkan apa kelebihan antum dibandingkan dengan tulisan yang sebelumnya. Itu ditanyakan biasanya. Oh, kalau tulisan sebelumnya membahas tentang penghargaan dari sisi intrinsik. Kalau saya di sini sekarang membahas penghargaan dari sisi ekstrinsik.
Ekstrinsik itu berarti ada pengaruh dari luar ya, dari penghargaan, bukan dari dalam diri sendiri, tapi adanya dari luar. Dorongan apa, rangsangan dari luar ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nih jadi, membuat penelitian itu boleh ya, judul sama boleh, karena hanya judulnya saja yang sama, karena dalam-dalamnya tidak bisa sama. Gitu ya. Baik, insyaallah. Oke, Jazakallah Hasa. khairan. Waalaikumsalam. Ini siapa ini, Miftah belum muncul dah. Tak lihat Miftah muncul nggak nih? Miftah. Harusnya udah muncul ya, Miftah. Belum muncul ya? Tak bahas saja, nggak apa saya bahas saja ya, ini yang Miftah nih ya. Kita bahas saja sebentar. Tolong ya, siapa yang belum itu dibuat ya, segera dikirimkan ke saya, karena khawatirnya waktunya mepet. Tadi sebentar, tugasnya itu antum ngambil berapa semester ini? Tadi Khairul Anam ngambil 24, makanya sibuk banget. 24, Ustaz. Oh, kok akeh-akeh, makanya kok banyak gini nih, malah nggak bisa ini, khawatir saya nggak bisa fokus. Tapi antum ya apa dengan perkuliahan yang 24 itu? Dengan jadwal-jadwalnya itu? Bisa datang terus? Hari Selasa memang kosong, Ustaz. Oh, alhamdulillah, Iya. Oh, alhamdulillah. Karena Oh, ya wes, iya, ya wes. bahasa Inggris sebenarnya juga kan online juga, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oh, ya wes, ya wes. Ya ini kebetulan ya. Ya, Tolong dimanfaatkan ya, dengan yang kosong ini nilainya jangan jelek. Karena nilai hari Selasa itu dibandingkan dengan nilai Rabu jauh. Hari Selasa nilainya kurang. Ya Rabu enggak tahu kenapa kan. Ini kan anak-anak kan enggak ada yang saling berinteraksi, yang mereka itu saling berjauhan, ya kan? Mereka kan saling kan tidak, kalau di kelas, oke di kelas ya. Dalam satu kelas itu biasa ada saling mendukung ya, dalam satu kelas. Misalnya kelas alif dan kelas ba itu kadang-kadang beda, itu memang karena kondisi memang kebetulan kalau dari satu sisi kelasnya itu kompetitif, senang belajar semua, nah itu mendukung, mendorong anak senang belajar. Ya, coba dari kelas yang mungkin biasa-biasa saja ya, kadang-kadang kurang ada tantangan. Nah, itu ketika kita offline. Nah, ini kan kita online kan, mereka semua berada di tempat masing-masing. Tapi kenapa kok yang hari Rebo banyak yang bagus? Kuliahnya banyak yang bagus. Lebih responden, lebih responsif, lebih banyak memberikan tanggapan. Yang Selasa ini, memang saya curiga kok Selasa kok kayak tenang gitu, kayak air tenang gitu loh. Walah, lah ngambilnya banyak-banyak ya, memang ya berat. Tolong ya, jangan sampai nggak lulus ya, emang. Kalau antum masih, Paham, Ustaz. iya masih banyak waktu enggak apa-apa, khawatir saya nanti kalau di apa, di akhir kuliah, di akhir semester masih ada tunggakan. Yang sulit apa? Kuliah apa yang sulit? Di antara 24 itu. Hadis A- itu. Apa yang sulit? Nggak ada yang sulit? Alhamdulillah. Oh, nggak ada sulit ya? Alhamdulillah. Ya wis. Ya, ini tugasnya Ahmad Miftahul nih, coba dilihat ini. Judulnya pengaruh handphone Android dalam perkembangan pelajaran dalam ini judulnya diperbaiki ya. Jadi gini, ini benar pengaruh handphone dalam perkembangan pelajar dalam, ini kok dalamnya ada dua, bingung kan? Ini diganti nih ya. Belajar, ini berarti kata kuncinya prestasi. Nah, ini aja dalam meraih prestasi ya. Jadi hubungan antara pengaruh handphone Android dalam perkembangan meraih prestasi. Jadi ada dua. Nah, ini dua ya. Yang pertama adalah pengaruh handphone, yang pertama pengaruh handphone, yang kedua adalah prestasi. Nah, buat kuesionernya ya, pengaruh handphone itu apa? Nah, ini variabelnya ini bukan pelajar, prestasi. Ya, ini apa diperbaiki. Yang seperti gini kan harusnya di awal-awal kita bisa diskusi. Jadi bisa apa? Nah, ini ya, prestasi pelajar. Enggak usah meraih, enggak usah. Ini aja. Nah, gini. Ini handphone apa kuesionernya
ya misalkan berapa kali dia berapa jam dalam sehari, ya kemudian misalkan bagaimana dengan kondisi kesehatannya ya, apakah terganggu atau semakin sehat ya. Kemudian bagaimana ketika ada handphone tugas-tugasnya, apakah semakin rajin dengan ada handphone itu, apakah tambah tidak dikerjakan gitu ya. Macam-macam ya. Ini karena diberikan dengan pengaruh handphone ya. Ya, kemudian dengan handphone itu apakah membantu semangat belajar atau justru malah melalaikan dari tanggung jawab ya belajar. Ini dia harus dibuat ini. Ya, bisa dicari insya Allah banyak di internet. Ya gitu ya, saya sekarang tak diskusi aja dengan antum ini. Ini apa kendala antum semua yang lain ini, yang mungkin belum membuat ini apa kendalanya? Cari di internet ya, jangan diskusi boleh dengan teman boleh ya, membuat judulnya boleh ya, kemudian kuesionernya silakan cari di internet, nanti dicocokkan bahasanya dengan kondisi kita ya, nanti bisa kita rubah dikit-dikit ya, apa namanya itu ATM ya, amati kemudian ditiru kemudian dimodifikasi gitu kan ya kan. Jadi itu yang sekarang seperti itu, beban kita tuh sebagai pelajar itu kan seperti itu, bebannya banyak ya. Nah, supaya kita tidak selalu mengawali dari nol ya. Kalau selalu mengawali dari nol kita bebannya berat banget ya. Kita coba cari yang sudah jadi ya. Kemudian kalau sudah jadi kemudian dilihat, oh ini nggak cocok, cari lagi sampai nanti di antara info-info itu mana yang sesuai. Nah, jadi memang paling tidak kita dapat ide ya, dalam membuat kuesioner tuh kita punya ide pertanyaan ya, ide butir pertanyaan gitu ya. Ini ayo silakan, siapa yang sudah membuat, yang sudah sampai pada responden, sudah enggak yang di kelas hari Selasa ini, apa sudah ada yang membuat sampai responden atau gimana? Oh ini Ahmad izin ini, ada jadwal, wala izin oleh. Ya ini izin Ahmadnya ini. Ya, yang lain silakan yang mau bertanya. Udah, Sat, udah. Ya, silakan udah. Oh, tadi udah ada. Tak bahas ntar. Udah ya. Antum antum datang enggak? Dengar enggak? Apa ikut enggak tadi pembahasan saya? Ikut. Halo? Udah? Eh, Ahmad Fitul Huda. Oh, antum ikut ah. Tadi katanya ada ini, Udah ada Jainal Fikri, Sat. Oh, Ahmad Belum di Miftahul. ACC katanya, Sat. Udah Oh, Jainal Fikri. belum di ACC sebentar. Iya. Oh ya, Fikri. Oke, sudah. Sudah. Udah mana udah ini? Udah ya, sudah. Oke. Silakan yang mau bertanya. Semua di video sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan contoh. Tinggal sekarang antum dikirim itunya, kuesionernya, kemudian nanti di saya berikan biasanya resensi atau apa itu, tanggapan ya. Saya berikan tanggapan apa yang harus diperbaiki gitu. Biasanya seperti itu. Ya, nanti setelah itu kirim lagi ya, udah fix silakan berikan ke responden itu. Biar nanti waktunya enggak bertumpuk-tumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Biar antum ada ada ruang ya untuk kita nanti merojaah belajar. Ini karena ini juga nih saya tanyakan ya, tadi saya tanyakan juga ini di UAS ya, sistematika pembahasan, sistematika pengerjaan ya, penelitian mikro ya, pengerjaan kecil ini saya tanyakan. Karena kalau nanti kita sudah selesai, paham, nah ini mungkin 2 tahun berikutnya antum sudah mulai skripsi ya, nggak sampai 2 tahun ya, semester 6 atau 7 ya, atau 7 ke 8. Nah, ya sudah punya gambaran, jangan semester 8 ya, semester 8-nya kan mepet.
ya. Ya kalau bisa ya sebelum 8 lah 7 sudah kita sudah buat skripsi judul ya, buat judul, buat proposal, paling tidak gitu ya. Kemudian saran Ana itu buatlah judul yang predictable. Predictable itu dapat diprediksi tingkat keberhasilannya ya. Jadi jangan yang susah-susah. Kemudian berikutnya adalah yang mudah dan yang murah ya. Mudah dan murah. Murah itu dalam sisi pembiayaan ya. Tidak terlalu jauh. Antum punya responden dari judul penelitian buat responden tempatnya jauh. Nah, kalau jauh-jauh biayanya besar ya. Cari dekat kita aja, dekat sekitar Setiali. Kalau antum pas di Setiali, kalau antum mencari sekolah, insya Allah banyak teman-teman yang sudah selesai ya, bisa memberikan info-info sekolah di Sidoarjo ada, Surabaya banyak. Di Surabaya itu sudah banyak lembaga yang dikelola oleh Sunnah kan, ada Aroyan ya di Menteng ya, dekat situ dekat antum ya. Ada di Pegirian itu ada akhwatnya itu ya, kelas akhwatnya. Kemudian di Ar-Rahmah ke dinding ya. Kalau Anda di sini di Thayyibah itu di daerah Keputih ya, dekatnya makam, dekatnya Ruko Galaksi. Nah, kalau siapa yang mungkin mau nanti skripsi ke Thayyibah ya nanti bisa hubungi Ana ya. Nanti kalau mau mana yang mau diambil, mau siswa yang mana, nah silakan. Nanti banyak ya. Jadi jangan sampai antum ini apa kesulitan, tertunda-tunda ya. Jadi itu yang gitu ya. Jadi yang mudah dan murah. Jangan yang buat kita sulit. Nah, gitu ya. Yang sulit itu adalah yang kita tidak memiliki ilmu di situ ya. Contoh misalkan begini. Di penelitian kualitatif ya, kita bahas masalah kualitatif ya. Kalau di kualitatif itu ada nanti Ustadz Slamet ya, Slamet Rejosari, Slamet Mulyono itu beliau ahli sekali di bidang kualitatif ya, berkaitan dengan penelitian-penelitian sosial. Nah itu kita harus banyak membaca buku ya, marojiknya. Karena ketika kita membuat penelitian, dia tidak menghitung, tapi dia memaknai. Tetap data, karena juga menggunakan kuesioner untuk mencari data. Tetapi data tersebut pembuatan kesimpulannya dengan memaknai. Ya, dengan memaknai sebagaimana teori-teori sudah berlaku ya di masyarakat. Akhirnya diarahkan dengan teori tersebut akhirnya terbentuklah kesimpulan. Itu untuk kualitatif. Kalau di kuantitatif yang Anda ajarkan ini ya, sederhana banget ya. Kita buat judul, kita buat kuesioner, kemudian diberikan ke responden, kemudian data diubah ke dalam bentuk angka, dihitung tidak sampai 10 menit ya, tidak sampai 10 menit selesai ya. Kalau misalkan antum tidak bisa ngitung, ke teman. Kalau ke teman tidak bisa ya ke saya ya. Pak Fauzi minta tolong ya kirim datanya, biasa gitu ya, karena memang boleh dibantu ya. Kalau kita di penelitian kuantitatif boleh dibantu, boleh, tetapi antum harus terlibat supaya ketika nanti ditanya oleh dosen penguji bisa menjawab ya. Jadi itu tidak melanggar ya. Dimanapun ketika kita mengerjakan skripsi untuk beberapa data, untuk menghitung data, kita bisa minta tolong kepada siapapun ya, pada kakak kelas ya, pada orang lain, kepada ada kepada biro ya atau lembaga yang membantu ya, yang di online itu ada ya, bantu itu juga boleh ya, tidak masalah. Karena itu masalah menghitung itu banyak alatnya, banyak aplikasinya. Jadi insya Allah tidak dipermasalahkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah konsep berpikir secara ilmiahnya. Ya, jadi kita belajar statistik ini karena kita dituntut untuk kita berpikir secara ilmiah. Ya. Dengan berpikir secara ilmiah, maka penelitian kita diterima secara nasional maupun internasional. Jadi kalau kita membuat penelitian secara ilmiah, maka dunia internasional pun mengakui. Ya, ya gimana caranya? Ya seperti ini yang kita buat ini. Ya, kita buat berdasarkan data, ya objektif. Ya, kita tidak buat-buat, jadi berdasarkan fakta. Kemudian kita hitung sampai pada tersusun atau ditemukan kesimpulan. Ya.
kesimpulan baik penelitian secara korelasi ataupun komparasi. Mahasiswa silakan, jangan yang mau bertanya silakan. Saya tunggu loh ya. Ini kalau tidak diselesaikan nanti nilainya jelek. Nanti antum mengulang lagi lah kan. Oke, silakan. Ustaz, batas akhir ngumpulinnya kapan, Ustaz? 1 minggu sebelum UAS. Berarti Jadi setelah biar- itu udah nggak bisa lagi, Ustaz? Saya mau bilang nggak bisa gimana ya? Ya tetap bisa, tetap bisa. Cuman kan merepotkan waktu saya harus sibuk-sibuk mau nilai gitu kan, harus mengumpulkan lagi itu. Jadi sama-sama lah. Jadi kalau bisa seminggu sebelum UAS ya. Saya juga misalnya sibuk. Pekerjaan menilai itu pekerjaan paling berat bagi seorang pengajar ya. Menilai itu pekerjaan yang sangat membutuhkan kehati-hatian. Jadi bingung kadang-kadang itu. Bingungnya di mental. Iya, Afwan ya. Ayo segera ya buat ya. Afwan ya, ini saya kalau salah satu ada rapat yayasan. Tadi sampai asar, tadi belum selesai. Iya. Jadi tolong dimaklumi. Tapi silahkan yang mau bertanya, tetap saya jawab. Insya Allah saya di grup saja, jangan di Japri. Kan ada beberapa mahasiswa kayak Wapri ya. Apa Sayuti ini kenapa Sayuti? Sayuti, Pak. Ya, Sayuti ada apa? Mau bertanya apa Sayuti? Antum sudah selesai? Antum sudah selesai Sayuti? Penelitiannya? Baru buat. Ini belum, yang Pak, belum ayo. Belum selesai. Iya dibuat. Nanti antum apa? Ini saya kok merasa yakin ini pada ngambil kuliah banyak semester ini antum ini. Makanya kok nggak bisa mengerjakan tugas itu karena mungkin kerepotannya. Habis gini ada apa? Habis gini? Belum ya. Korban itu belum ya. Kalau korban mungkin kita sudah selesai doang UAS mungkin hari korban. Insya Allah sudah selesai UAS. Ayo ini kalau tidak ada yang tanya ya saya tunggu ya. Pokoknya saya tunggu kirim di grup. Biasanya langsung saya respon. Kalau saya tidak ada kendala, sedang di rumah, saya respon. Kalau saya pas di luar, itu ya saya biasanya nggak bisa buka HP ya. Di rumah langsung saya berikan ini selanjutkan, ini perbaiki gitu biasanya. Seperti itu. Ya, saya tunggu. Cepetan ini. Nah, insya Allah semoga Allah berikan kemudahan kita ya, semoga dimudahkan. Dan bisa ya, dan nanti dengan nilai bagus dan memang bisa supaya ada tanggung jawab moral. Nah, tanggung jawab moral, ada semangat untuk mempertahankan ilmunya. Nah, karena ilmu ini ilmu paling dasar. Nanti antum kalau ngajar lebih banyak lagi yang harus antum kuasai. Ya, nanti di pembelajarannya Ustadz Nur Khalis itu ada statistiknya juga ya, menguji soal tingkat kesulitannya ya, kemudian validasinya sama dengan nanti yang saya ajarkan ini, yang validasi reliabilitasnya. Kan saya sebenarnya juga mau ngasih reliabilitas, tapi saya melihat antum kok belum jalan-jalan gini, jadi mau ditambahkannya juga tambah beban nanti. Ya, sama nanti kalau di Nulis ya, banyak juga menggunakan Excel. Tapi fokus kepada menilai butir soal. Sebagaimana yang kita dulu kuliah di poin based serial ya, membuat
membuat validasi tiap butir soal, sama seperti ini. Ya, Afan ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, ana akhiri ya. Saya tunggu, ana tunggu. Jangan pikir dewe, berkelompok, cari teman. Cari teman yang sudah mengerjakan. Ya, siapapun. Kalau di rumah internetnya banyak tersedia, cari di internet. Ya, jadi setelah itu kirim ke grup. Ya, insya Allah segera. Ya, ya siapa yang nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada saya akhiri. Ya, nanti kalau mau menyita waktu nggak enak. Kita lebih mending memanfaatkan waktu. Ya, kalau antum ada yang bertanya, insya Allah saya jawab. Nggak ada? Oke ya. Ya, saya tunggu. Semoga Allah berikan kemudahan kita. Ya, semoga antum juga manfaat ilmunya. Karena ilmu ini sangat dasar sekali. Banyak dari antum yang canggih, lebih canggih ya dalam hal teknologi ya. Dari IT itu mungkin saya juga kalah dari antum. Antum kan masih muda, masih cepat berpikirnya itu. Kalau saya itu sudah tua, jadi ya bisanya cuma itu aja ya. Mau menambah juga berat ya, di samping juga malas ya. Kalau antum kan masih semangat untuk ya menjelajahi dunia ya, internet itu. Ya wis, Afan mungkin ada kesalahan kata, mohon maaf. Semoga manfaat. Kita akhir dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakallah khair.